As-saburu sabar ben masabar rengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil anam, wa ala alihi wa ashabihil a'lam, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam, amma ba'du. Fa ya ikhwani al-a'izza, malam ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Adiyat dari kitab Syekh As-Sa'di, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Al-Adiyat artinya kuda perang yang lari kencang. Al-Adiyat dari kata-kata ada ya'du. Surat ini Makkiyah, turun di Makkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ada 11 ayat. Demi kuda-kuda perang yang lari kencang, yang terengah-engah. Dari segi kenyang terengah-engah itu ad-dhabha. Ad-dhabha itu suara yang keluar dari kuda itu ketika terengah-engah. Di sini ada penafsiran Syekh Sa'di di sini. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khayli. Allah bersumpah dengan kuda. Lima fiha min ayatillahil bahirah. Di mana dalam kuda tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah yang hebat. Wa ni'amihidz zahirah, ada nikmat Allah yang nampak. Ma huwa ma'lumun lil khalqi, yang sudah diketahui oleh makhluk, oleh semua. Kemudian beliau berkata, wa aqsamallahu ta'ala biha fil hali allati la yusyarikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat. Allah bersumpah, kata Imam Sa'di, dengan kuda dalam situasi di mana situasi tersebut tidak ada binatang lain, hewan yang lain mengikutinya. Ini dalam peperangan kan maksudnya. Jadinya kuda itu maksudnya di sana. Hewan lain tidak ada yang mengikutinya. Wal 'adiyati dhabha, ay al 'adiyati adwan balighan qawiyan, kuda perang yang lari dengan kencang, kuat. Yasduru anhu ad-dhabhu, darinya terus keluar ad-dhabhu. Apa itu ad-dhabhu? Wa huwa sautu nafasiha fi sadriha, suara nafas yang keluar dari dadanya. Indashtidadil adwi, ketika lari dengan kencang. Ikhwani, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada penafsiran makna al-adiyat ini dua. Saya sampaikan aja biar diketahui oleh kita semua. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-adiyat di sini adalah kuda, al-adiyat. Tapi Imam Ali mengatakan itu bukan kuda tapi onta. Ada satu hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan hadis ini juga dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas bercerita kepada Sa'id bin Jubair. Berkata Ibnu Abbas, ketika saya duduk di Hijr, maksudnya di Hijr Ismail di Mekah maksudnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepadaku bertanya tentang wal 'adiyati dhabha. Fakultu, aku berkata kepada laki tersebut, kata Ibnu Abbas, al khail hina tughiru fi sabilillah, itu maksudnya kuda ketika berperang di jalan Allah. Thumma ta'wi ila lail, kemudian kuda tersebut bermalam. Fayasna'una ta'amahu, orang-orang maksudnya menunggang kuda itu terus malam itu membuat makanan. Wa yuruna narahum, dan mereka menyalakan api mereka. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas. Iya. Kemudian famfatala anni, tiba-tiba orang tersebut lari dariku. Nah, maksudnya bukan lari, pergi dariku, kemudian dan pergi kepada Ali radhiyallahu anhu, laki-laki tersebut. Kemudian apa di sana?
wa huwa, kata Ibnu Abbas, wa huwa inda siqayati Zamzam, ketika itu Ali sedang memberi minum kepada orang lain, maksudnya memberi minum air Zamzam. Kemudian bertanya kepada Ali orang tersebut, yang dulu yang pertama tanya kepada Ibnu Abbas, tanya kepada Ali. Nah, tentang apa itu? Wal adiyati dhabha. Bertanya Ali kepada orang tersebut, apakah kamu bertanya kepada orang lain sebelumku? Kata Sidina Ali. Nah, qala na'am, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, beliau berkata al khail. Nah, yaitu makna dari al adiyah itu yaitu kuda perang ketika berperang fisabilillah. Nah, kemudian berkata Ali, idhab fad'uhu li, pergi lagi kamu, panggil Ibnu Abbas datang kepadaku. Nah, akhirnya ketika Ibnu Abbas sampai ke Sayyidina Ali, apa itu? Berkata Sayyidina Ali, tuftin nasa bima la ilma laka, kamu memberi fatwa kepada orang-orang yang kamu tidak tahu ilmunya atau yang kamu tidak mengetahuinya. Wallahi, demi Allah, ini Sayyidina Ali ini, la in kana awwala ghazwatin fil islami Badr, la in kana awwal ghazwatin fil islami Badr. Jadi perang Badar perang pertama dalam Islam. Wa ma kana ma'ana illa farasani. Dalam perang Badar kami tidak punya apa-apa kecuali dua kuda. Farasun lizubair wa farasun lil Miqdad. Satu kuda miliknya Zubair dan yang satu kuda milik al-Miqdad, punyanya Miqdad. Ini hanya dua kuda dalam perang Badar. Fa kaifa takunu al-adiyatu dhabha? Bagaimana bisa kuda-kuda itu terus terengah-engah lari terkencang-kencang? Maksudnya Ali mana? Itu bukan kuda, penafsiran dalam itu, tapi apa? Yaitu onta. Innamal adiyat, ini keterangan dari Sayyidina Ali, innamal adiyat dhabhan min Arafata ila Muzdalifata wa min Muzdalifata wa min Muzdalifah ila Mina. Nah, yang dimaksud dengan apa al-adi itu adalah onta-onta yang datang berangkat dari Arafat ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju ke Mina. Terus diriwayatkan qala Ibnu Abbas, akhirnya aku berbalik dari pendapatku, fanazatu an qauli, dan aku ikut pendapat dari Ali radhiyallahu anhu. Itu kata Ibnu Abbas sendiri. Nah, itulah dua penafsiran ini. Dan ulama juga berbeda pendapat, tapi Ibnu Jarir At-Tabari sendiri lebih condong kepada pendapatnya Ali. Nah, jadi Ibnu Jarir At-Tabari itu. Terus ada juga disebutkan satu riwayat Ibnu Abbas katanya pernah berkata, dan juga Atha juga berkata, ma dhabahat dabbatun qattu illa farasun au kalbun. Tidak ada binatang yang terengah-engah kecuali kuda dan anjing. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa adiyat itu dhabha itu adalah kuda, kata beliau. Nah, wallahu alam. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Wal falmuriyati qadha. Nah, falmuriyati qadha, dan demi kuda-kuda, ya kembali kuda lagi pertama, memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Nah, wal muriyati qadha bihawafirihinna, dengan kuku-kukunya, ma yata'na alaihi minal ahjar, ketika menginjakkan kakinya ke batu-batu, ke kuda. Qadhan ay taqdahun nara min salabati hawafirihinna wa quwwatihinna idza adawna. Karena apa? Sampai keluar api, percikan api, dari saking kerasnya kuku kuda tersebut dan saking kuatnya dia itu lari. Fal mughirati subha. Jadi kata Ibnu Katsir, kebanyakan para fuqaha mengatakan bahwa itulah kuda. Nah, yang memercikkan api dia kuda. Nah, baik. Berarti yang menafsirkan yang menafsirkan dengan onta, berarti itu ketika sampai di Arafat, dari Arafat sampai Muzdalifah mereka menyalakan api, maksudnya masak di Arafah. Itu makna daripada itu yang menafsirkan onta gitu. Ibnu Jarir
ikut pendapat. Nah, yang pertama itu akhlak khail, malah di sini al khail, di sini wal adiyah wal fal muriyati qada, di sini al khail berarti kuda. Itu kata Ibnu Jarir At-Tabari. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Fal mughirati subha, fal mughirat alal a'da, demi kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba, alal a'da, kepada musuh-musuh, subhan, nah pada waktu subuh. Berkata Syekh Sa'di, wa hadha amrun aghlabiyyun annal gharata takunu sabahan, dan ini pada umumnya, kata Syekh Sa'di, peperangan itu terjadi di pagi hari. Itu manafal mughirati subha, demi kuda-kuda yang menyerang di pagi hari atau di waktu pagi. Ibnu Abbas berkata, yaitu kuda yang berperang di waktu pagi hari di jalan Allah. Yang menafsirkan unta beda lagi, yaitu ketika unta berjalan di waktu pagi dari Muzdalifah menuju Mina, dari Arafat kan ke Muzdalifah, dari Muzdalifah terus ke Mina, kan di pagi hari itu. Yang menafsirkan unta gitu. Kemudian ayat berikutnya, fa'atharna bihi naq'a, maka kuda-kuda tersebut atharna, menerbangkan, atharna mana atharna, bihi naq'an, gubaran, naq'an tu gubar, debu, jadi menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan dia menyerbu ke tengah-tengah musuh, kumpulan musuh. Fawasatna ay birakibihina, membawa pengendaranya, jam'an, tawassatna bihi, ke tengah-tengah, menuju ke tengah-tengah, jumu'al a'da alladina aghara alaihim, kepada tengah-tengah musuh yang mereka itu memerangi mereka. Wal muqsam alaihi, baru setelah itu terus apa? Jadi dari tadi itu sumpah. Ingat, al muqsim Allah yang bersumpah. Kita tidak boleh bersumpah dengan hewan, tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tidak boleh, dosa hukumnya. Tapi Allah bersumpah. Bersumpah dengan Ka'bah, bersumpah dengan kuda, bersumpah dengan waktu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu al muqsim. Sumpahnya al qasam. Adatul qasam pakai waw di sini. Wawul qasam, wawunya ada dulu. Al muqsam alaihi, baru ini jawabannya. Wal muqsamu alaihi, apa itu? Jadi demi innal insana li rabbih lakanut, sesungguhnya manusia itu sangat kufur, sangat tidak bersyukur. Itu makna lakanut, terhadap Rabbnya. Lamanu'un lil khairi, melarang, mencegah, tidak mau memberi kebaikan, alladzi alaihi li rabbih, yang diberikan oleh Rabbnya kepadanya. Berkata Syekh Sa'di, fa tabi'atul insani wa jibillatuhu, tabiat, perangai dari manusia itu adalah anna nafsahu la tasmahu bima 'alaiha minal huquq fatuaddiha kamilatan muwaffaratan. Seseorang itu biasanya tidak pernah memenuhi kewajiban, hak-hak yang harus dia penuhi. Tidak sempurna dia mengerjakan, manusia itu. Bal tabi'atuha, tapi tabiat manusia adalah al-kasalu wal man'u, yaitu malas. Maksudnya untuk melaksanakan hak-haknya atau melaksanakan kewajibannya. Wal man'u, bakhil lima alaihi minal huquqil maliyah wal badaniyah, untuk melaksanakan hak-hak yang harus dia kerjakan, baik berupa harta atau badan. Illa man hadahullah, kecuali orang-orang yang mendapat hidayat dari Allah. Wa kharaja an hada al wasfi, illa wasfas samah bi adai huquq, orang yang sudah keluar, yang betul-betul mau ikhlas untuk mengeluarkan, untuk mengerjakan hak-haknya. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan makna daripada innal insanu lakanut, yaitu orang yang selalu menghitung-hitung musibah yang dia dapat. Maksudnya kalau dapat musibah udah rame, dapat musibah ini, dapat sini. Tetapi kalau mendapat nikmat, kata Imam Al-Basri, wa nasiyah ni'ama rabbih, dia lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid,
dan sesungguhnya manusia itu atas apa yang dia kerjakan itu tidak bersyukur, nah kufur terhadap Rabbnya, la syahidun, dia mengakui dan menyaksikan keingkarannya. Wa innahu ala dzalika la syahidun, ay innal insana ala ma ya'rifu min nafsihi minal man'i wal kanadhi. Seseorang itu dia sadar apa yang dia kerjakan, nah tidak mau memberi nikmat yang diberikan kepada Allah, wal kanat, tidak mau bersyukur, la syahidun bidzalik, dia menyaksikan, sadar tentang hal itu, la yajhaduhu wa la yunkiru, dia tidak mengingkarinya. Nah, li'anna dzalika amrun bayyinun wadih, karena hal tersebut sudah betul-betul nyata sudah depan dia, amrun wadih. Nah, sifatnya manusia seperti itu. Wa yahtamil, dan kemungkinan juga yang kedua, makna kedua, annad-dhamiru a'idun ila Allah Ta'ala. Jadi kata-kata wa innahu ala dzalika la syahid, hunya itu hak kembali kepada Allah Rabb. Nah, innal insana li rabbih lakanut, wa innahu, yakni inna rabbahu, bahwa Rabbnya itu Allah juga menyaksikan hal itu, tahu jelas Allah. Wa inna ida'idun ilallah, ay annal abda li rabbih lakanut. Ini penafsirannya, bahwasanya seorang hamba itu mengingkari, kufur terhadap Rabbnya, wallahu syahidun ala dzalik, dan Allah menyaksikan itu. Fa fihil wa'du, kata Imam As-Sa'di, maka dalam hal ini ada al-wa'id, ada ancaman, wat tahdid, juga ancaman asyadid, liman huwa li rabbihi kanudun, yang mengingkari, yang kufur terhadap Rabbnya, bi annallaha alaihi syadidun, bahwasanya Allah menyaksikannya. Terus dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau menukil satu ayat seperti ini. Ayat penafsiran yang pertama itu, yang pertama maksudnya seseorang itu menyaksikan, ngaku dia bahwa dia itu memang betul-betul kufur terhadap Allah. Kemudian beliau menukil satu ayat, nah, firman Allah dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Artinya, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka itu mengakui bahwa mereka itu orang kafir. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Nah, mereka itulah yang amalannya itu sia-sia, habitat a'maluhum, dan mereka itu kekal dalam api neraka. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa innahu ay al-insan li hubbil khair lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu, sungguh manusia itu betul-betul benar-benar cintanya berlebih-lebihan. Innal insana li hubbil khairi, cintanya kepada harta, lasyadidun, betul berlebih-lebihan, sangat cinta sekali. Nah, ay katsirul hubbi lil mal wa hubbuhu lidzalik, dan cintanya kepada harta itu huwallazi aujaba lahu tarkal huquqil wajibati alaihi, gara-gara saking cintanya kepada harta itu, itulah yang menyebabkan dia itu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih, dia itu mendahulukan syahwatnya daripada hak kepada Rabbnya. Wa kullu hadza li'annahu qassara nadhrahu ala hadhihi dar, hal ini semua karena manusia itu hanya terfokus pikirannya, penglihatannya kepada dunia ini, ala hadhihi dar, wa ghafala anil akhirati, dan melalaikan akhirat, melalaikan kampung akhirat. Walihada qala, yani qala ta'ala, Allah berfirman, hasan ala khaufi yaumil wa'id, Allah mengajak agar supaya takut atas ancaman Allah kelak pada hari kiamat, hari pembalasan,
Naam, hari ancaman. Faqala ta'ala afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, apakah dia itu, apakah manusia itu tidak tahu apabila yang dikuburkan, yang dikubur itu dikeluarkan? Idza bu'thira ma fil kubur, maksudnya orang-orang yang mati dikubur, yang dikuburan dikeluarkan. Idza bu'thira ma fil kubur ay akhrajallahu al-amwata min kuburihim lihasyrihim wa nusyurihim, akan dikumpulkan kelak dari kiamat. Nah, dan akan dibangkitkan. Jadi apa namanya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala setelah manusia itu betul-betul cinta kepada dunia. Nah, apa, wa innahu alihu bil syadid. Nah, diancam oleh Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, jadi makna daripada alihu bil syadid itu ada dua. Dia cinta kepada dunia, dari saking cintanya dia jadi bakhil. Nah, dua penafsiran itu kedua-duanya benar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazu'a, kalau dia mendapat atau ditimpa kesusahan, dia itu berkeluh kesah, jazu'. Wa idza massahul khairu manu'a, dan kalau mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta, dia itu sara manu'an, menjadi sangat kikir. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa hussila ma fis sudur, apakah manusia tidak tahu apabila sudah ditampakkan apa-apa yang ada, yang tersimpan dalam dada-dada, dizahirkan, ditampakkan apa yang tersimpan dalam dada. Ayu dhahara wa banah ma fiha wa mastatara fis sudur, apa yang tersembunyi di dalam dada. Nah, maksudnya dalam hati. Nah, kemudian Imam As-Sa'di berkata, min kama inil khairi wasyarr, apa-apa yang tersembunyi di dalam hati, di dalam dada, dari kebaikan dan kejelekan. Fasaras sirru alaniyatan wal batinu zahiran, maka yang selama ini sir tidak nampak, ala niyatan akan menjadi nampak, wal batinu zahiran, yang batin zahiran akan menjadi zahir. Wa bana ala wujuhil khalqi natijatu a'malihim, dan akan tampak semua di hadapan manusia natijatu a'malihim, natijah, hasil dari amalan mereka. Summa qala ta'ala inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir, sesungguhnya Rabb mereka, nah, maha teliti, maha mengetahui terhadap mereka pada hari itu. Ai muttali'un ala a'malihim, Allah mengetahui semua amalan mereka, al-zahirati wal batinah, yang zahir dan yang batin, al-khafiyati wal jaliyah, yang samar dan yang tidak samar, yang nampak, wa mujazihim alaiha, dan Allah akan memberi balasan kepada mereka atas amalan-amalan mereka. Kemudian Asy-Sa'di berkata di akhir tafsirnya, nah, wa khassa khubrahu bidzalikal yaum, nah, Allah mengkhususkan secara khusus inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, yang diartikan, ya, sesungguhnya Rabb mereka itu maha teliti, maha mengetahui terhadap mereka pada hari itu. Loh, kok hanya pada hari itu? Kata Asy-Sa'di, Allah mengkhususkan, nah, tentang tahunya Allah pada hari itu, ma'annahu khabirun bihim fi kulli waqtin, padahal Allah tahu apa yang dikerjakan oleh makhluknya setiap waktu. Nah, sepanjang zaman tahu, setiap saat Allah tahu. Kenapa kok Allah berkata inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir? Nah, apa kata Asy-Sa'di? Li'annal murada bidzalik, makna daripada Allah mengetahui apa yang, maha teliti, maha mengetahui apa yang mereka kerjakan pada hari itu, maksudnya apa? Al jaza'u bil a'mali
an-nashi an ilmillahi wattilaihi. Pada hari itu semua yang diketahui oleh Allah, semua yang dari awal penciptaan sampai akhir kiamat nanti, itu berkenaan dengan al-jaza, yaitu akan diberi balasan oleh Allah terhadap amalan yang sudah diketahui oleh Allah sejak awal sampai hari kiamat. Itulah jawaban daripada Syekh As-Sa'di kenapa Allah kok mengkhususkan al-khubur ini, maha telitinya Allah kok dengan kata-kata yauma idzin. Berarti sebelumnya enggak, bukan tidak tahu Allah. Allah maha tahu. Tapi pada hari itu Allah, karena Allah akan memberi balasan, maka diberitahu oleh Allah semuanya tentang apa yang dikerjakan oleh para makhluk. Nah, itulah tafsir surat Al-Adiyat. InsyaAllah cukup Al-Adiyat dulu malam hari ini, InsyaAllah. Dan ini Al-Adiyat ini seperti yang saya katakan, surat yang ke-100 dari 114 surat dari Al-Quran. Berarti masih ada tersisa bersama kita 14 surat yang akan kita pelajari tafsirnya insyaallah taala. Demikian ikhwani, mari kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar bermasabar, rengse sabar.